ada untuk mencintai Allah sang pencipta kita. Kita juga sebagai orang percaya, orang Kristen, Allah juga menetapkan salah satu tujuan, yaitu agar kita mengembangkan diri kita menjadi seperti Kristus. Jadi mengembangkan karakter kita menjadi seperti anaknya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika kita mengaku menjadi orang Kristen, tapi karakter kita tidak menjadi Kristus atau tidak seperti Kristus, artinya tujuan hidup kita sudah menyimpang. Ya, bagaimana kita membentuk karakter kita menjadi seperti Yesus? Tentunya kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita harus mengundang Dia ke dalam hati kita, baru kita bisa mencontoh Dia. Kita harus mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai guru kita, baru kita bisa meniru karakter-karakter sang guru. Tapi kita juga boleh melihat bahwa ternyata masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa tahu tujuan hidupnya yang sebenarnya? Bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya kira setiap manusia harus kembali kepada Allah. Setiap manusia harus kembali kepada pencipta. Karena setiap manusia diciptakan tidak hanya terdiri dari tubuh, tapi juga ada jiwa dan roh. Ketika manusia itu ada roh, pasti manusia itu akan mencari siapa yang menciptai saya, siapa yang membuat saya ada. Pasti itu. Sekarang tanggung jawab kita sebagai umat percaya untuk mengabarkan bahwa Allah itu ada di dalam Kristus Yesus untuk mencari roh-roh yang masih mati. Ya, mungkin saja saya juga rencana Tuhan, Dia kan pasti punya tujuan untuk ada kita ini ya. Mungkin bisa jelaskan sebenarnya rencana Tuhan itu seperti apa? Rencana Tuhan yaitu salah satu rencana. Sebenarnya banyak rencana Tuhan, tapi itu berhubungan dengan tema kita, tujuan hidup ini. Rencana Tuhan yaitu nama Tuhan itu dipermuliakan melalui umat percaya ini. Dengan cara seperti apa? Dengan bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana dengan kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Dan bentuknya seperti apa mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu? Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bekerja sebagai seorang karyawan, kita harus tunjukkan bahwa firman Tuhan itulah yang mendasari setiap tingkah laku kita. Dalam bekerja, mungkin kita sebagai seorang cleaning service, ketika kita nyapu lantai, sapulah lantai itu sebersih mungkin sampai tidak ada debu sesedikit pun. Karena ketika orang melihat kamu bekerja seperti itu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bisa kembali kepada firman Tuhan Galatia 5 ayat 16. Berikutnya mengatakan hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mungkin bisa jelaskan hidup oleh roh, mungkin bisa dijelaskan oleh saudara ini. Hidup oleh roh, kita harus dipimpin Roh Kudus juga, ya seperti ya. Dan juga kita untuk hidup oleh roh, artinya dalam paradigma kita, dalam konsep kita berpikir, itu harus dipenuhi oleh hal-hal yang rohani, oleh paradigma yang sifatnya rohani, sehingga kita bisa menjalankan hidup kita secara rohani. Tapi kita juga harus menjaga hati kita. Menjaga hati itu penting, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati artinya kita harus waspada dengan apa yang kita lihat. Kita harus waspada dengan apa yang kita tonton. Kita harus waspada dengan apa yang kita baca. Dan itu berpengaruh. Berpengaruh, karena hakikatnya manusia itu bertindak itu didasari oleh apa yang ada dalam hatinya, apa yang dalam pikirannya. Ibaratnya di komputer itu recycle bin namanya. Sampah masuk, sampah keluar. Jadi kita juga seperti itu. Kalau yang masuk itu sampah, yang keluar juga sampah. Jadi kalau kita mau hidup oleh roh, paradigma kita harus dipenuhi dengan paradigma yang sifatnya rohani. Hal-hal yang rohani, kembali ke kitab lah. Kembali ke kitab.
Ya, mungkin saudara Yohanes bisa beri kesimpulan bagi pemirsa di rumah pesan-pesannya untuk malam hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat Tuhan, ketika kita masuk ke gereja, kita harus sadar, kita juga membawa konsep-konsep dunia ke dalam gereja. Jadi, ini adalah tanggung jawab gereja untuk mengajarkan kepada kita, kepada umat Tuhan, bahwa tujuan hidup kita 180 derajat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan Allah, memuliakan Allah, mengembangkan karakter kita menjadi seperti Kristus. Jadi saudara-saudaraku, waspadalah dengan apa yang kita lihat, waspadalah dengan apa yang kita baca, waspadalah dengan siapa yang kita temani, pergaulan kita, karena itu akan mempengaruhi hati kita, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Cintailah Tuhan Allahmu, Sang Penciptamu, Sang Pencipta kita semua. Karena itulah hakikat tujuan hidupnya kita yang sejati. Cintailah Tuhan. Ya, mungkin saudara Yohanes bisa memberikan doa, menyerahkan doa untuk pemirsa di rumah supaya menjadi berkat. Baiklah, kita berdoa agar kita semua menemukan tujuan hidup yang sejati dari Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan, umat-Mu Tuhan, dijaga Tuhan dari segala keinginan-keinginan yang sifatnya sementara, dari segala keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Biarlah Bapa, kami memiliki satu keinginan, yaitu hanya untuk menyenangkan Engkau ya Allah, hanya untuk mengembangkan pribadi kami untuk menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Dan juga biarlah dalam setiap hembusan nafas kami Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa buat malam yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Terima kasih saudara Yohanes untuk malam hari ini. Pemirsa, tadi kita telah mendengar renungan singkat dari saudara Evangelis Yohanes Saragi. Semoga apa yang disampaikan beliau itu tersebut menjadi berkat bagi kita semua. Sampai di sini perjumpaan kita. Salam damai sejahtera. Rekamannya kan siang hari. Siang. Kita bilang jangan siang nanti. Maaf kan. Aku udah ingat terus. Itu yang tulis